Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Marhening Tias, NIM 21040111515. Kali ini saya akan membuat video tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan tentang integrasi nasional. Baiklah, mari kita bahas pengertian tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari budaya ataupun wilayahnya. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif bagi bangsa karena kita bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia secara bijak atau mengelola budaya-budaya yang melimpah untuk kesejahteraan rakyat. Namun, selain menimbulkan sebuah keuntungan, hal ini juga akhirnya menimbulkan masalah yang baru. Nah, faktor-faktor pendorong integrasi nasional ada faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. Adapun faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional antara lain masyarakat Indonesia yang heterogen, yang beraneka ragam. Kemudian wilayah negara yang begitu luas terdiri atas ribuan kepulauan yang dikelilingi oleh lautan luas. Yang ketiga, ada ancaman penghambat integrasi nasional, yaitu besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang merongrong keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. 4. Adanya paham etnosentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendahnya budaya suku bangsa lain. Yang kelima, faktor penghambat terwujudnya integrasi nasional yakni lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, baik melewati kontak langsung maupun kontak tidak langsung. Nah, pentingnya integrasi nasional yaitu supaya integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik materi, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual, seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Pluralitas di Indonesia. Pluralitas adalah suatu kebinekaan, keragaman, dan kemajemukan. Dalam bahasa Indonesia bisa diartikan sebagai faham yang menunjukkan adanya kemajemukan. Ini mengacu kepada kenyataan bahwa di dalam hidup ini kita tidak hanya menghadapi sesuatu yang tunggal. Asal-usul pluralisme secara harfiah dapat ditelusuri dalam bahasa Latin, plus pluris yang berarti lebih. Secara filosofis, pluralisme adalah wejangan yang menekankan bahwa kenyataan terdiri atas kejamakan dan atau kemajemukan individu-individu yang berdiri sendiri-sendiri. Pluralitas di Indonesia dari kacamata sosiologi, pluralitas mengacu kepada sebuah masyarakat di mana berbagai kelompok-kelompok sosial yang berbeda dalam posisinya masing-masing mempunyai pemikiran-pemikiran sendiri mengenai apa yang diingini secara sosial. Faktor penyebab pluralitas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pluralitas masyarakat Indonesia, yaitu 1. Keadaan geografik wilayah Indonesia yang terdiri atas kurang lebih 3.000 pulau yang terletak di sepanjang ekuator kurang lebih 3.000 mil dari timur ke barat
dan 1000 mil dari utara selatan. Merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap terjadinya pluralitas suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, faktor penyebab pluralitas adalah kenyataan bahwa Indonesia terletak di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik. Keadaan ini menjadikan Indonesia menjadi lalu lintas perdagangan sehingga sangat mempengaruhi terciptanya pluralitas agama dalam masyarakat Indonesia. Oke, faktor ketiga penyebab pluralitas adalah iklim yang berbeda-beda dan struktur yang tidak sama di antara berbagai daerah di Kepulauan Nusantara telah mengakibatkan pluralitas regional. Nah, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia, masyarakat majemuk mempunyai potensi konflik yang sangat mengarah kepada disintegrasi. Disintegrasi terjadi bila masing-masing kelompok dalam masyarakat menggunakan budaya mereka sendiri dalam berkomunikasi. Tidak adanya komunikasi berarti tidak adanya hubungan di antara mereka. Dan pembaruan untuk menuju ke arah persatuan merupakan sesuatu yang mustahil akan terwujud. Akibat dari kondisi yang demikian dalam masyarakat majemuk akan mudah sekali muncul konflik. Dalam konteks pengelompokan berdasarkan ikatan primordial, maka konflik yang dimaksud adalah konflik primordial. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia dapat dimunculkan oleh faktor-faktor vertikal dan horizontal. Adapun faktor horizontal ada faktor etnis dan ras atau asal-usul keturunan. Yang kedua ada bahasa daerah. Ada faktor adat istiadat atau perilaku dan ada faktor agama dan budaya. Kemudian faktor potensi konflik dalam masyarakat Indonesia yang bersifat vertikal ada penghasilan atau ekonomi, kemudian pendidikan, pemukiman dan pekerjaan. Potensi konflik dalam masyarakat Indonesia penyebabnya secara umum ada satu, perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian perasaan. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Nah, keempat, ada perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Menurut Dahrendorf, konflik dibedakan menjadi 6 macam. Konflik antara atau dalam peran sosial atau intrapribadi, misalnya antara peranan-peranan dalam keluarga atau potensi konflik peran. Konflik antara kelompok-kelompok sosial atau antar keluarga, antar geng. Nah, kemudian konflik kelompok terorganisir dan tidak terorganisir, polisi melawan massa contohnya. Kemudian ada juga konflik antar satuan nasional, contohnya kampanye, perang saudara. Kemudian ada konflik antar atau tidak antar agama. Yang selanjutnya ada konflik antar politik. Nah, strategi integrasi, suatu strategi atau cara yang dilakukan untuk menyatukan suatu bangsa dengan pemerintah atau wilayahnya. Strategi integrasi negara berkembang mewujudkan strategi menuju ikatan antar budaya, ikatan primordial, dan sikap etnosentrisme. Etnosentris terbagi menjadi 2. Etnosentris infleksibel, yakni suatu sikap yang cenderung bersifat subjektif dalam memandang budaya atau tingkah laku orang lain. Ada etnosentris fleksibel, yakni suatu sikap yang cenderung menilai tingkah laku orang lain tidak hanya berdasarkan sudut pandang budaya sendiri, tetapi juga sudut pandang budaya lain. Jenis-jenis strategi integrasi. Selanjutnya, strategi asimilasi, strategi akulturasi, strategi pluralis. Apa sih strategi asimilasi itu? Nah, asimilasi adalah proses pencampuran 2 macam kebudayaan atau lebih menjadi suatu kebudayaan yang baru, di mana dengan pencampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melebur menjadi satu, sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya.
Nah, strategi asimilasi ini dapat terbagi menjadi dua cara, yaitu cara alamiah dan cara buatan. Contoh asimilasi yaitu apabila ada satu warga Indonesia yang menyukai tarian Bali, kemudian ia berteman baik dengan seseorang yang merupakan orang lain atau misalnya Amerika Latin dan bisa tarian tradisionalnya Amerika Latin, contohnya tango. Karena keduanya terus-menerus berinteraksi, maka terjadilah pencampuran budaya yang menghasilkan budaya baru. Maksudnya warga negara Indonesia yang bergaul dengan warga Amerika Latin tadi punya tarian baru yang merupakan penyatuan tarian Bali dan tarian tango. Tetapi tarian barunya tadi tidak mirip tarian Bali dan tidak mirip tarian tango, tapi di improve sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses pencampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Nah, strategi akulturasi ini juga dibagi menjadi strategi alamiah dan strategi buatan. Selanjutnya yaitu strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis dalam mewujudkan integrasi nasional, negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya, daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya ada dimensi integrasi nasional. Nah, dimensi tadi ada vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal dari integrasi adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya menyatukan persepsi, keinginan, dan keharapan yang ada antara elit dan massa atau antara pemerintah dengan rakyat. Dimensi vertikal dalam integrasi nasional bertujuan untuk mengintegrasikan persepsi dan perilaku elit dan massa dengan cara mengurangi perbedaan, kesenjangan antara kelompok yang berpengaruh dengan yang dipengaruhi. Nah, dimensi integrasi nasional yang horizontal adalah dimensi yang berkenaan dengan upaya mewujudkan persatuan di antara perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat itu sendiri, baik perbedaan wilayah tempat tinggal, perbedaan suku, agama, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Dimensi horizontal mengintegrasikan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat dengan cara menjembatani perbedaan-perbedaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor teritorial atau kultur dengan mengurangi kesenjangan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut. Nah, syarat-syarat keberhasilan integrasi menurut William F. Cockburn dan Meyer Nemkov mengemukakan tentang syarat berhasilnya suatu integrasi, yaitu salah satunya terciptanya kesepakatan dari sebagian besar anggotanya terhadap nilai-nilai sosial tertentu yang bersifat fundamental dan krusial. Faktor kedua yaitu sebagian besar anggotanya terhimpun dalam berbagai unit sosial yang saling mengawasi dalam aspek-aspek sosial yang potensial. Faktor ketiga, terjadinya saling ketergantungan di antara kelompok-kelompok sosial yang terhimpun di dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi secara menyeluruh. Nah, kesimpulan dari integrasi nasional ini adalah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional, yang bermakna suatu proses penyatuan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang harus dapat menjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Pengembangan integrasi bagi bangsa Indonesia untuk masa depan tetap diperlukan. Pembangunan integrasi harus terus dijalankan dan dikonstruksikan seturut dengan identitas bangsa sebagai pengikat integrasi.
juga merupakan hasil konstruksi yang dinamis. Di sisi lain, integrasi jika diperlukan guna mengendalikan dan mengimbangi konflik atau gejala disintegrasi yang selalu hadir di tengah masyarakat kita. Demikian pembahasan kita tentang integrasi nasional. Terima kasih.